Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlasun Rosid atau Kusun dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Tanya Gus, kita ada diperintahkan untuk berislam secara kafah. Maksudnya secara kafah itu apakah kita menjalankan itu secara syariat sampai hakikat? Mohon penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil Allah itu yang beriman. Iman yang bagaimana yang dipanggil ini? Udkhulu dan mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah khalis sampurno. Masuklah kamu wahai orang-orang yang beriman di dalam Islam dengan sempurna. Pertanyaannya, apakah kesempurnaannya itu letaknya tidak hanya di syariat tapi kita sampai ke hakikat makrifat? Itu pertanyaan. Sebelum kami jawab, izinkanlah saya memakai kacamata syariat dulu. Ayat ini kalau miturut tafsir muhakamah, ya, baik Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang secara syariah muhakamah niku nggih. Kafah niki kita harus menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangan yang masih ada kaitannya dengan ibadatul jawareh, ibadah kang bangsa dhahiriyah. Itu dikatakan kafah. Ibarat poso, kita waktu poso tidak boleh kita berbuat jahat terhadap siapapun. Itu berarti kafah. Sholat ya gitu, kita harus tepat waktu, as-sholatu apa? Auqatihan itu loh, tepat pada waktunya. Atau kita harus menjaga perkara-perkara yang membatalkan sholat. Itu syariat, ya. Auqati waktuha. Terus pandangan hakikat kacamata yang disebut kafah itu bagaimana? Oke, kita harus teliti dengan ayat itu. Mengapa yang dipanggil itu adalah amanu bukan muslimun? Padahal tahapan di dalam Islam, mari Islam, iman, ihsan. Kok dikongkon mlebu Islam maneh? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Berarti kita kebanyakan Islami dereng sempurna. Islam agamane, Muslim orangnya. Berarti selama ini kita menjadi seorang Muslim, imannya nurul iman, belum hakul iman. Iman kita, percaya kita pada Allah masih berhenti di nama. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Berarti Allah itu nama. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama wujudnya. Contoh, spidol itu nama, ini wujudnya. Degan itu nama, ini wujudnya. Sama mboten? Gelas itu nama, wujudnya ini. Sama mboten? Bapak Ibu, iman
biar menjadi hakul iman, cegak nurul iman. Jangan berhenti iman percaya karena katanya belum membuktikan yang diiman. Kata siapa Allah Tuhanmu? Innallah Rabbi wa Rabbukum. Quran. Dasari Kanjeng Nabi sebagai utusannya yang menyampaikan. Lah ngoten nggih. Cara saiki tabiin. Lah ngoten nggih. Iku lak jare ya. Ini benar Pak sudah. Tahapan awal memang kudu kenal nama dulu. Aku arepe petuk Tamara Blensky wujude, aku kudu kenal jenenge sih. Ana WA mlebu, mesti tak takoni, ini siapa ya? Saya Tamara Blensky. Nama, mbak yo pingin ketemu. Ketemu iku kudu ana persyaratan. Tir padha irenge, sir padha senenge. Nek gak padha senenge gak kira ketemu, Pak. Gak kira. Perkara ketemu kudu dasare iku seneng. Dek ro DP ku seneng, aku ro DP-ne dek seneng. Ayo ketemuan ya. Padha senenge berarti gelem. Akhirnya menjadwalkan waktu. Jarene yo Tamara Blensky ku wong iku yo. Wah, wis gak iso bayangno, Pak. Loh, kita dikenalkan Rasulullah terhadap Allah pertama lewat nama. Lewat nama. Tuhan kita namanya Allah. Oke. Kita harus lanjut. Lah, ketika saat Allah, saat Rasulullah mendidik kita, mengenalkan kita terhadap Tuhan kita Allah, percaya mboten? Percaya toh? Percaya. Tapi jangan katanya buktikan Allah yang mana sih? Dan itu loh sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, surat Al-Kahfi ayat 110 tentang untuk mengenal Allah sampai pada pertemuan terhadap Allah. Kita harus mengikuti ajaran itu Rasulullah. Jangan berhenti dipenggal saja di dalam syariatnya saja, jangan. Ingat, ketika kita hanya berhenti memenggal ajaran Rasulullah di syariat saja, nyun sewu, hati tidak akan pernah mengalami satu ketentraman. Ketentraman kedamaiannya hati hanya ketika jenengan bertemu Allah. Contoh, sampai ditemokno Allah dunya mewah, jabatan sampai presiden, saged tenang hati. Umpama ayem mo ono hitungane berapa tahun? Gak iso justru ayeme koyok ngunu, di dalamnya akan menyimpan bom yang akan meledak. Apa? Umpama kula dadi presiden, wedi dan takut kehilangan jabat Pak Camat atau jabatan struktural di SKPD ning bagian-bagian tadi kepala, takut nggak kehilangan jabatan itu? Takut. Ketakutan hati kita terhadap semacam itu bentuk kalau kita itu tidak ada kenyamanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi, kenyamanan, kedamaian, ketentraman hati itu hanya bertemu Allah. Itulah abadan khalidina fiha, selama-lamanya. Oke, sampai mati awak dhewe sik dadi presiden. Seperti sapa? Pak Harto itu. Akhirnya nanti ditinggal mboten? Tinggal. Lah, sekarang mempertanggungjawabkan ruh itu terhadap Allah ketika di dunia itu bagaimana? Apakah jadi budaknya nafsu atau budaknya Allah? Tinggal di situ aja. Lah, wahai orang yang beriman, yang nurul iman, masuklah kamu di dalam hakul iman. Artinya imanmu biar menjadi ihsan. Itulah kafah sebetulnya.
Kita akan iman menjadi ihsan, iman yang membuktikan Allah itu kita buktikan sendiri. Tidak katanya iman itu menjadi iman hakul iman, otomatis syaratnya sampean seperti Kanjeng Nabi. Sinten gurune Kanjeng Nabi? Tahu sampean? Syariate malaikat hakikati Allah sendiri. Jenengan tabiin terus melaksanakan apa perintah beliau, disitulah nanti panjenengan kali kula akan menjadi iman yang ihsan. Iman yang ihsan iku iman yang sudah makrifat pada Allah, sudah tidak katanya, sudah membuktikan sendiri. Itulah maksud kafah. Kalau sudah kafah, ayatnya wonten terus, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, wala tattabi'u lan ojo podo manut sira kabeh khutuwatis syaiton ing ajak-ajake nafsu, ajak-ajake setan. Sebab innahu sak temene setan lakum keduwi sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Artine bagaimana kita bisa menghindari rayuan setan, rayuan nafsu, lawang kita belum sampai ke musyahadah, gak iso Kang. Kita akan bisa meninggalkan rayuan setan, nafsu, manakala kita sudah sampai pada Allah. Bukti nanti nyuwun sewu, nafsu setan iku ngudone iku gak mung sampean di tempat ndoli tok mboten. Lho nggih, mboten ngongkon nang ndoli tok mboten, mboten ngongkon nyolong maksiat tok mboten. Nafsu itu masuk di dalam hati panjenengan lewat berbagai cara dan mriku bisiki son ya apa muklason roy iki salate roe atine ben gak sambung nang Allah, mlebu nafsu jeret dielingno sing jenenge sapa mang kenal aku mang Pak? Tamara Blensky. Akhir Allahu Akbar, Tamara Blensky Pak sing ngono atiku. Padha mang salat isya maghrib mangan Allahu Akbar, jadwal iki ngaji nang Gedang. Ana kok kono kok ya apa ya. Wis. Itulah nafsu. Jadi nafsu itu juga di samping masuk barang maksiat, juga masuk barang taat nang Gusti Allah. Jontone salat, hati-hati. Kita tidak akan bisa keluar dari jebakan nafsu manakala ruh ini sampai di makom musyahadah, makom makrifat pada Allah. Sehingga apa Rasulullah dawuh sesuk iku neraka penghunine luwih akeh katimbang ning surga. An-nar kesebut panas, al-jannah kesebut dingin. Karena di surga iku mau napa? Sedikit sing masuk. Apa kategori luas empere sak Jawa Timur, karena sing ngleboni saking titike. Karena yang terpilih yang masuk di dalamnya itu. Jelas pangi kesimpulannya maksudnya kafah iman sampean kudu ihsan. Artine tidak jasad tok iki jenengan Islam, ruhnya juga Islam munggu Allah. Berarti Islami roh berarti disebut ihsan. Imani sudah membuktikan wis makrifat pada Allah. Oke, wonten malih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Langsung kemawon rukun Islam niku kan danten wonten ingkang batalaken. Selama ini yang dijelaskan keempat-empatnya itu ada yang membatalkan, kecuali yang syahadat itu tidak disebutkan yang membatalkan syahadat. Yang kedua di walillahil masyriqu fa innama tuwallu fasamma wajhuhu, ten mriku maksude napa madhepten wajahe Gusti Allah. Nggih. Terus yang nomor 3 pengertianipun manunggaling kawula Gusti niku pripun mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa
di dalam kita mendengarkan ajaran itu terkait masalah rukun Islam yang tidak dibahas tentang pembatalan itu di syahadat. Dijawab saking minime umat Islam memahami tentang hakikat syahadat. Padahal kalau saya jelaskan mana yang membatalkan syahadat, hati tak kalah masih mencintai selain Allah. Saya cinta dengan statusku sebagai ulama, iku sudah cidro iman kula. Saya cinta terhadap statusku sebagai kepala desa, cidro. Saya cinta hatiku terhadap saya termasuk orang goni, orang kaya, orang dermawan, cidro. Mengapa tidak dijelaskan? Karena saking sedikitnya di antara umat Islam memahami syahadat itu sampai pada makrifat pada Allah. Kedua, maksud daripada manunggaling kawula Gusti ku ya apa? Ya niki dulur, asyhadu bisa sampai pada Allah. Sing dimaksud makrifat Allah bukan perkarane roh. Hamba iku iso weruh wujude Allah, bukan. Fanae aran roh, fanae aran makhluk selain Allah, itulah yang disebut ahad. Jadi yang makrifat pada Allah itu zatnya sendiri. Setelah dalam hati panjenengan itu kefanaan selain Allah termasuk ar-ruh, fana wis. Dikiaskan di dalam kitab Syarhul Hikam, Pak. Tengere wong sing wis manunggal menyang Gusti, bukan manunggal iku aku iso gembul dadi sik Gusti Allah, mboten niku lho ya. Mboten, bukan. Iki ajaran yang dipelesetkan orang yang tidak bertanggung jawab. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Sampeyan tingali tengene kitab Syarah Hikam. Adapun yang disebut orang yang makrifat pada Allah adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Mereka itu tidak merasa, tidak yakin, tidak beriman, tidak merasa apapun yang muncul dalam diri beliau itu dari beliau. Apapun yang muncul perkara itu dari makhluk, dia tidak melihat arah itu. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Dia ono fi'il mesti ono fa'il. Bal yusyahiduna, balik beliau itu beriman, syahidun, balik dia itu bersaksi melihat sesungguhnya yang berperan annal fa'ila huwa utawi fa'il iku Allahu ta'ala. Nek didelok dari maksud koyoke makalah ini, koyok-koyoke wong iku nontok Gusti Allah. Lah ngaten nggih? Tapi sejatine teng mriku wong iku wis ilang bagi beliau. Wis ilang. Jadi yang nyawang Allah itu Allah sendiri. Ditegaskan dalam makalah lagi yang disebut makrifat Allah. Teng mriku gak ono sing disawang, gak ono aran yang disawang lan nyawang dan moto sing kanggo ndelok. La ibsorun wa nama yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat tidak ada. Yang menghadap, yang dihadap, nama perkara kanggo yang menghadap sudah tidak ada. Terus aran opo? Itulah maksud ayat laisa lahu kamislihi syai'an. Wis, dadi manunggaling kawula kelawan Gusti itu duduk perkorone makhluk isok dadi siji ambek Gusti Allah ora. Fanae sakliyane perkara sing gak kena diarani mau. Ya niku namanya manunggaling kawula kelawan
Gusti. Tapi iki ada yang menerjemahkan menungso iku isok tunggal nang Gusti Allah. Iki pada hakikatnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gusti Allah itu tidak berserikat, la syarikalah. Wis dua. Yang ketiga namung wasamma wajhullah iku maksude menghadap pada Allah iku ya apa? Ngene. Nahnu kata Allah iku akrobu luwih dekat min hablil warid dari urat aku kata Allah iku lebih dekat dari urat nadi dalam dirimu. Ini kelak pertanyaan sing ya apa ya? Allah jarene widak. Dalam surat Muhammad juga dikatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu di dalam dan di luar, di awal dan di akhir. Sampeyan gak oleh bayangno, gak oleh. Bayangno iku lak nunggone akal. Nggone iku nanggone hati lewat iman. Rasulullah dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah aidatihi. Nek masalah akal iki pikiran kanggo apa sing dadi kedadeane, sing didadekno. Tapi ojo digawe mikir sapa sing dadekno. Ojo gawe mikir date, ngoten lho. Maksudnya dengan iman inilah Anda bertafakur bisa sampai pada Allah. Nek sampean wis ngertos Allah njobot, Allah nyuruh, fa aina ma tuwallu, dimanapun kau mengarah, di situ fasamma wajhullah, ada wajahnya Allah. Endi to? Ya apa iki? Ya ning ngarepmu iku. Kita tidak akan pernah bisa tahu, Pak. Selama hati ini masih ada selain Allah. Ayat niki khusus bisa dibuktikan bagi mereka yang hatinya sudah hanya mencintai Allah. Jelas nggih? Jadi senaoso walaupun kita ada di tengah laut, di dasar laut, di situ juga ada Allah. Tidak hanya di atas daratan tok, ndak. Sing pundi lah ngaten sih sampean takon iku. Wajah Allah sing andi. Iki gak sampean bayangno, hanya dengan iman yang tidak bermasalah. Iman yang masih bermasalah, iman tidak akan pernah bisa membuktikan ayat itu. Mboten saged. Iman yang bermasalah itu ada. Iman yang bagaimana? Iman yang iman kita masih percaya selain Allah. Iman kita kalau hanya imannya itu mung datang Allah disebut ihsan, maka di situ akan buktikan ayat tersebut. Niku wau Al-Baqarah 115. Nggih. Ibu-ibu ada enggak? Mboten enten. Nggih Ustaz. Nyun sewu mau bertanya Ustaz. Wes kita sepakat ini nek cara kula los mawon. Nggih, sepindah malih. Soalnya pun dalu nih. Nggih. Nggih, niki ada titipan pertanyaan. Monggo. Dari Ustadz Imam Syafi'i. Nggih, siap. Nopo bedani ilmu tauhid kali ilmu kepercayaan kados agama leluhur kita seperti kapitayan dan seterusnya. Nggih, matur nuwun. Pun. Lo tak buka sejarah didik nggih. Sejarah didik. Ilmu jikalau disebut kepercayaan itu endingnya terhadap keesaan Allah, nggak ada bedanya. Walaupun sebutannya itu ilmu Jawa. Sebab sejarah medune apa bangsa wong Jawa biyen niku dididik lewat kejawenane untuk mentauhidkan Allah, karena pada saat itu memang gak ngerti Al-Qur'an. Dididik cara Al-Qur'an boten saged, akhirnya dibasakno dengan basa Jawa. Kalau toh
ilmu kepercayaan itu endingnya untuk mentauhidkan terhadap Tuhan, maka nggak ada bedanya. Waalaikumsalam. Nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi jikalau kepercayaan yang dimaksud itu selain daripada hidup loh ya, maka jelas beda lah. Contoh niki. Ning pinggir omahku iku ana ringin gede. Aku percaya ning kono ana mbah utawa sing ngreksa, nggih. Tapi hati maksudnya tidak pada Allah. Hati maksudnya terhadap selain Allah yang disebut makhluk. Kalau kepercayaan larinya ke arah sini, maka jauh berbeda. Sebab ilmu tauhid itu khusus kanggo mengesahkan Allah. Khusus untuk tidak menyekutukan Allah. Walaupun bahasa syariat mengatakan Allah memerintahkan terhadap malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Tapi iman yang tidak bermasalah, hatinya tidak melihat Israelnya, tapi melihat alladzi asra bi abdi, melihat hidup Allah yang memperjalankan Israel. Coba aku tanya, Israel tanpa dikersakne Allah, dilakokne Allah untuk mencabut saken jabut dhewe? Boten. Sebab pada dasarnya sifat wajib Allah iku berlawanan dengan sifat wajib makhluk siapapun, malaikat atau kita manusia. Pertama, sifat wajib Allah wujud. Oke. Niki terlalu dalam, yang cara kula membahas wujud. Oke. Teng mriku sifat hayat hidup. Iku kan dadi sifat wajib Gusti Allah. Lawan hidup maut, mati, dan mati itu dadi sifat wajib sampean kali kula sebagai makhluk. Lah lapo kok ya kita ngaku-ngaku urip. Ayo. Ingat, sifat wajib Allah iku dadi lawane sifat wajib makhluk. Hayat lho ya. Engko ono sama basor dan lain sebagainya. Lah mesti sampean kok diajarno dening guru akhirat sampean tentang sifat-sifat kuwi. Saya ulangi lagi, kalau tauhid itu mengajarkan terhadap hati kita untuk mengesahkan Allah, supaya hati kita tidak merampas hak milik Allah. Kalau ajaran kepercayaan itu endingnya kemana? Saya juga tanya. Kalau endingnya selain daripada hidup, selain daripada Allah, jelas ya beda. Contoh, Yun Sewu di dalam kitab Mambaul Hikmah, mungkin sampai buka. Nungkuno wakeh carane menjadi orang sakti, Pak. Jadi wong jaduk nek cara pondok lho ya. Iki zamane londo biyen ya cocok diterapno biyen. Umpama saiki nek nggone Ukraina cocok, sebab bersinggungan langsung dengan jasad. Ukraina mbek Rusia lho, Pak. Kepir nggak men? Lah nek Indonesia gak perlu, karena secara jasad aman, cuman sing gak aman jagate hati. Jagate jasad iki wis aman, tari jagate hati sing gak aman sangka penjajahe nafsu. Jadi saya ulangi, kalau kepercayaan iku mau endingnya untuk mengahadkan Allah, Tuhan secara umum sama dengan fungsinya tauhid. Karena tauhid itu untuk mengesahkan Allah. Iki sampun cekap nggih.
Nggih pun Bu, nggih. Nggih Bapak Ibu, muga-muga apa yang kami sampaikan teng mriki wau juga disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi ilmu ingkang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Gusun dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.